أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum Ustadzah, ingin bertanya, apakah boleh menjadi makmum sholat subuh? Mengikuti imam hanya dari suara speaker masjid yang terdengar ke rumah. Imamnya di masjid, makmumnya di rumah. Ini gimana Ustadzah, gitu silakan. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Mengikuti jamaah, imamnya di masjid, kita dari rumah. Gitu ya. Terus lampunya mati. Waduh, akhirnya gimana? Nggak bisa tahu kan. Betul. Keadaan imamnya, pergerakannya dan lain sebagainya. Kalau syarat jamaah menurut Imam Syafi'i, nah itu harus disyaratkan adanya orang dalam satu ruang, atau kalaupun tidak satu ruang itu harus bisa tersampaikan. Jadi makmum itu kalau mau pergi ke imam bisa tanpa perlu berbalik ataupun melompat. Jadi kalau misalnya kita di rumah tapi jamaahnya itu memang membludak sampai dengan keluar, sampai dengan jalanan, sampai dengan depan rumah, dan posisinya kita itu dari dalam rumah, kalau mau menuju ke imam tuh bisa gitu, memungkinkan tanpa balik arah ataupun tanpa melompat, itu boleh, gitu ya. Nah, jadi kamu tinggal lihat aja tuh posisi rumah kamu itu, kalau mau pergi posisi kamu berdiri sholat, kalau mau pergi ke imam itu bisa enggak pakai balik arah, gitu kan. Jadi langsung menuju ke imam tuh jalan terus, itu memungkinkan apa enggak? Kalau memungkinkan untuk itu boleh, tapi kalau tidak memungkinkan enggak boleh. Dan juga ada syarat lain lagi, di mana syarat yang berikutnya adalah mengetahui atau melihat pergerakan imam. Jadi harus nyambung sama imam dan mengetahui gerakan sholatnya, bukan hanya dari mendengar, akan tetapi dari melihat. Nah, melihatnya nggak harus imam, tapi bisa melihat dari makmum-makmum yang lain. Jadi kalau misalnya dari dalam rumah itu kelihatan makmum terakhir di masjid gitu kan ya, tahu gerakannya dari situ, nah itu diperbolehkan. Itu syarat jamaah menurut Imam Syafi'i. Walaupun ada juga Imam Malik tidak mensyaratkan itu semua, tapi kan kita mayoritas di sini Syafi'i. Iya, berarti kalau dia di rumah, kemudian mungkin speakernya luas sehingga tidak ada sambungan, ada pintu pastinya ya untuk menuju ke masjid itu, dan pastinya memerlukan langkah-langkah yang luas juga untuk ke masjid itu, berarti tidak sah ketika dia berjamaah dengan imam di masjid ya Ustazah ya? Iya, itu tadi, kalau memang tidak ada halangan untuk bisa pergi ke imam, bisa gitu, nggak pakai berpaling arah, nggak pakai balik arah dan nggak pakai melompat. Nah, itu diperbolehkan gitu. Bilari inzirar walan itaf, istilah dalam fikihnya ya. Jadi melihat bagaimana kondisi rumah kita ya, ini yang harus diperhatikan juga ya. Ya, nah kalau memang harus pakai melompat karena ada lobang misalnya situ, ada sungai misalnya, ada got di situ gitu kan, nggak boleh itu. Berarti itu yang membatasi tidak bisa atau terputusnya seseorang untuk berjamaah dengan imam ya. Dua syarat itu tadi ya, yang kalau memungkinkan sah, kalau enggak gitu. Yang keduanya mesti bisa ngelihat makmum, seenggaknya salah satu dari makmum yang di belakang mesti bisa kelihatan. Kalau nggak kelihatan sama sekali nggak sah. Baik.